Langit sore menurun perlahan di atas atap rumah mereka, menumpahkan cahaya oranye yang lembut di wajah Melati. Dari jendela dapur, ia menatap halaman kecil yang mulai diselimuti bayang pepohonan. Rendra duduk di ruang tamu, memandangi ponselnya, mencoba menulis pesan yang tak pernah terkirim. Ada keheningan yang aneh di antara mereka. Bukan karena pertengkaran, tapi karena sesuatu yang nyaris selesai tanpa kata. Melati tahu sesuatu tengah menjauh darinya, tapi tidak pernah ia tanya. Kadang cinta tak mati karena kemarahan, melainkan karena pengertian yang terlalu dalam. Ia menatap Rendra dari balik pintu, melihat lelaki itu memijat pelipisnya, menatap kosong layar ponsel. Ada nama perempuan lain di dalam sana mungkin? Ia tak ingin tahu. Ia hanya menatapnya lama-lama, seperti ingin mengingat setiap garis wajah sebelum cahaya benar-benar padam. Besok kami berangkat, katanya lembut, suaranya nyaris seperti angin yang lewat di sela dedaunan. Rendra mengangguk tanpa menoleh. Gunung mana, Mel? Gunung yang belum banyak orang daki. Di Jawa Timur katanya masih menyimpan situs tua. Ada reruntuhan batu yang ditumbuhi lumut. Kami ingin menelitinya sebelum musim hujan datang. Rendra menatapnya sekarang. Baru kali ini sore itu ia benar-benar melihat wajah istrinya. Ada ketenangan yang asing di sana. Seperti seseorang yang telah berdamai dengan seluruh rahasianya sendiri. Melati tersenyum. Sebuah senyum yang terlalu damai untuk seorang yang akan berangkat jauh. Kalau kamu sempat, katanya lagi, lihatlah langit jam 6 pagi. Aku selalu suka warna itu. Rasanya seperti dunia baru yang belum ditinggali siapa-siapa. Rendra mengangguk tapi pikirannya tak di situ. Ia mengingat pesan terakhir dari Lina, perempuan yang baru dikenalnya lewat proyek kampus. Ia tahu itu salah, tapi perasaan bersalah sering kalah cepat dari keinginan untuk dimengerti. Ia mencintai Melati, namun diam-diam, ia juga tengah hanyut dalam percakapan yang tak seharusnya. Malam turun. Mereka makan malam bersama tanpa banyak bicara. Hanya bunyi sendok yang beradu lembut dengan piring. Sesekali Melati menatapnya, seperti ingin mengucapkan sesuatu, tapi tak jadi. Ia hanya tersenyum, mengusap tangan Rendra. Kamu jaga diri ya. Keesokan paginya, sebelum berangkat, Melati berdiri di ambang pintu. Rendra masih setengah mengantuk, tapi menatapnya dengan perasaan ganjil. Ada sinar matahari yang jatuh di wajah perempuan itu, membuat kulitnya berpendar lembut seperti embun. Ia tersenyum. Senyum terakhir yang akan terus terpatri di ingatan Rendra selamanya. Kalau aku lama gak pulang, jangan khawatir, kata Melati sambil tertawa kecil. Gunung itu suka menahan waktu. Rendra ingin memeluknya, tapi hanya sempat mengangguk. Mobil tim arkeologi berhenti di depan rumah, menunggu. Melati melangkah pergi, langkahnya ringan tapi tegas. Ia menoleh sekali, tersenyum lagi, lalu hilang di balik cahaya pagi. Berita itu datang 3 hari kemudian. Melati hilang di gunung tempat mereka meneliti. Timnya menemukan tenda masih berdiri. Alat survei masih tertata, tapi Melati tidak ada. Salah satu saksi, seorang porter muda, berkata bahwa Melati sempat berjalan lebih dulu, mencari sumber air di lereng barat. Setelah itu, kabut turun, dan dia tak kembali. Rendra membeku di ruang tamu ketika mendengar kabar itu. Telepon di tangannya seperti batu. Di kepalanya, hanya terulang-ulang senyum terakhir Melati di depan pintu rumah. Ia menatap jendela, dan seolah-olah matahari pagi hari itu datang kembali. Sama hangat, sama terang, tapi kini menyakitkan. Dia berangkat ke gunung itu tanpa pikir panjang. Hanya membawa jaket tebal, sepatu lapangan,
dan syal merah muda yang biasa dipakai Melati. Di pos pendakian, ia bertemu tim SAR yang sudah turun. Mereka berkata pencarian dihentikan sementara karena kabut terlalu tebal. Namun Rendra tetap naik. Ia merasa mengenal gunung, karena Melati sering menceritakan jalurnya. Setiap langkahnya di tanah lembab itu, seperti melangkah di antara ingatan. Ia mendengar suara burung yang asing, gemerisik daun dan angin yang membawa harum bunga hutan. Wangi yang sama seperti parfum Melati. Setiap kali ia berhenti, ia merasa ada sesuatu yang memanggil dari jauh. Suara lembut yang samar seperti gumaman dalam mimpi. "Ren, jangan takut." Malam di gunung turun cepat. Di kegelapan itu, Rendra duduk di bawah pohon besar, memandangi senter yang mulai redup. Ia menatap syal Melati di tangannya. Entah mengapa, dadanya terasa hangat, seolah seseorang sedang menenangkannya, menyentuh pundaknya dengan jemari halus. "Aku baik-baik saja," suara itu datang lagi, lebih lembut dari desir angin. Rendra memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa ia tahu alasannya. Di antara kabut dan bintang yang jauh, ia merasa Melati sedang tersenyum. Senyum terakhir itu yang ternyata bukan perpisahan, melainkan undangan untuk memahami cinta yang belum selesai. Gunung itu berdiri tenang seperti doa yang tak selesai. Pagi datang dengan kabut tebal, menutup punggung bukit, membuat pepohonan seperti siluet-siluet masa lalu. Di kejauhan, suara air terjun terdengar samar, berpadu dengan kicau burung yang seperti menggema dari dunia lain. Rendro berjalan perlahan di jalur setapak. Langkahnya berat namun pasti. Di punggungnya tergantung tas kecil berisi makanan dan foto Melati yang sudah mulai pudar. Udara tipis menampar wajahnya, tapi ia terus mendaki. Seolah-olah langkahnya sendiri adalah doa untuk memanggil kembali orang yang dicintainya. Saksi-saksi yang mendaki bersama Melati telah memberi kesaksian. Mereka berkata, Melati tampak sangat tenang sepanjang perjalanan. Tidak banyak bicara, hanya sering berhenti memandangi pepohonan tua di sisi jalan. Kadang ia menunduk, menyentuh lumut di bebatuan, lalu mencatat sesuatu di buku catatannya. Dia bilang hutan ini terasa mengenal dirinya, kata salah seorang porter waktu itu. Tak ada yang menyangka itu akan menjadi hari terakhir mereka melihatnya. Ketika kabut turun, Melati berjalan ke arah lembah, mencari sumber air yang letaknya hanya 100 meter dari tenda. Beberapa menit kemudian, kabut menebal. Putih seperti kapas yang menelan segala bentuk dan arah. Mereka memanggil-manggil namanya, tapi hanya gema yang kembali. "Melati, di sini!" Suara samar menjawab. Tapi tak ada yang tahu dari mana datangnya. Rendra kini berdiri di titik yang disebutkan para saksi itu. Lereng barat, di bawah pohon pinus yang akar-akarnya mencengkeram tanah seperti tangan tua. Di sana, tanahnya sedikit gembur, ditutupi lumut lembak. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu perlahan. Sejenak, udara di sekelilingnya terasa berubah. Hening, tapi bukan sepi, seperti gunung sedang menahan napas. Ia menatap sekeliling. Daun-daun bergerak tanpa angin. Burung yang tadi berkicau kini diam. Di telinganya, seperti ada bisikan lembut. "Aku di sini." Rendra memejamkan mata. Air matanya mengalir tanpa suara. Sore itu, ia bertemu tim relawan yang baru turun dari puncak. Mereka bercerita bahwa banyak pendaki merasa mendengar suara perempuan di tengah kabut.
Ada yang bilang melihat bayangan berpakaian putih menuntun mereka ke jalur aman. Ada pula yang mengaku menemukan mata air di tempat tak ada sumber sebelumnya. Di sana, mereka mencium wangi bunga melati. Gunung ini seperti menyimpan sesuatu, kata salah seorang relawan. Bukan marah, tapi seolah menjaga. Rendra hanya diam. Di dalam dadanya, kata-kata itu menimbulkan getar yang sulit dijelaskan. Ia memandang langit yang mulai berwarna tembaga. Di benaknya, wajah Melati muncul tersenyum lembut seperti sore itu di depan rumah. Malam turun perlahan. Langit di atas gunung terlihat luas dan dingin. Rendra menyalakan api kecil di depan tendanya. Di kejauhan, kabut mulai merayap turun seperti ombak putih yang menyelimuti hutan. Ia memegang syal merah muda itu, yang kini mulai kotor dan berdebu. Di setiap lipatannya, tersisa wangi samar yang dulu begitu akrab. Wangi yang menenangkan sekaligus menghancurkan hatinya. "Maafkan aku," bisiknya pelan. "Aku tak pernah benar-benar pergi dari hatimu, tapi aku juga tak cukup berani untuk tinggal." Api unggun berkeredap lembut. Cahayanya menari di wajah Rendra yang letih. Dalam remang itu, ia melihat sesuatu di ujung pandangannya. Sosok samar berdiri di balik kabut. Perempuan berambut panjang, mengenakan jaket lapangan yang ia kenal. Melati. Ia tidak terkejut, tidak juga takut. Ia hanya menatapnya lama dan tersenyum. Sosok itu tersenyum kembali, lalu perlahan menghilang di antara kabut. Seperti kabar yang belum sempat diucapkan. "Jangan mencariku," suara itu datang lembut dari jauh. "Aku sudah menemukan rumahku." Keesokan paginya, Rendra menyusuri lembah. Ia mengikuti bisikan hati yang entah dari mana datangnya. Di setiap tikungan, ia menemukan potongan kecil milik Melati. Kompas kecil, buku catatan lembab, dan sehelai pita biru yang tersangkut di ranting. Semua itu ia kumpulkan dalam saku, seolah sedang mengumpulkan serpihan dari hidup yang pecah. Sampai akhirnya ia tiba di tepi jurang kecil yang menghadap ke lembah berkabut. Di sana, tersangkut di semak, syal merah muda Melati tergerai tertiup angin. Ia berlari kecil, mengambilnya. Ketika jemarinya menyentuh kain itu, ia merasa hangat menyusup di dada. Sudah cukup, Ren. Suara itu datang dari arah kabut, lembut dan jernih. Pulanglah. Rendra berdiri lama di tepi jurang itu. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Ia menatap ke bawah, hanya kabut tanpa ujung. Tapi entah kenapa ia tahu Melati ada di sana, bukan sebagai jasad yang hilang, tapi sebagai bagian dari gunung itu sendiri. Ia menggenggam syal itu erat-erat, menatap langit, dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia tersenyum. Gunung itu tenang, seolah baru saja menutup satu rahasia lagi di dadanya. Waktu berjalan seperti air yang mengikis batu, perlahan tapi pasti. Musim demi musim datang dan pergi, namun gunung itu tetap sama, sunyi, tenang, dan menyimpan kabut yang tak pernah mau pergi seluruhnya. Nama Melati kini hidup di antara para pendaki.
tak lagi sebagai berita kehilangan, melainkan sebagai cerita yang berhembus dari mulut ke mulut, kadang di warung teh dekat pos pendakian, kadang di tenda yang diterpa hujan malam. Mereka menyebutnya penjaga jalur, perempuan berwajah lembut yang muncul di saat seseorang hampir menyerah. "Dia nggak ngomong banyak," kata seorang pendaki muda yang tersesat di malam penuh kabut. "Cuma bilang, ikuti jalanku. Aku pikir itu teman sendiri. Tapi pas aku balik badan, nggak ada siapa-siapa." Ia lalu menemukan dirinya di jalur utama, tepat di depan penunjuk arah yang hilang entah sejak kapan. Di tanah basah di depannya, hanya ada kelopak bunga melati yang jatuh. Ada pula cerita tentang seorang pendaki perempuan yang kehabisan air di jalur puncak. "Waktu itu aku hampir pingsan," katanya dalam sebuah podcast pendakian yang ramai dibicarakan. Tiba-tiba ada perempuan datang, bawa botol air. Wajahnya tenang sekali. Dia nyuruh aku duduk, terus bilang, "Jangan takut." Tapi waktu aku mau balikin botolnya, dia udah gak ada. Aku baru sadar di botol itu tertulis nama Melati. Cerita-cerita seperti itu menyebar seperti embun di kaki gunung. Pelan, tapi tak pernah benar-benar hilang. Beberapa orang skeptis, menyebutnya ilusi karena kelelahan atau dehidrasi. Namun bagi sebagian yang lain, kisah itu adalah pengingat. Ada yang menjaga, ada yang masih di sana. Rendra mendengar semua cerita itu dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak pernah membantah, tidak pula membenarkan. Setiap kali seseorang bercerita tentang Melati, ia hanya tersenyum pelan, seperti seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang bisa ia ucapkan. Sejak hari ia menemukan syal merah muda di bibir jurang, hidupnya berubah. Ia tak lagi mencari. Ia hanya datang ke gunung itu setiap tahun pada tanggal yang sama Melati hilang. Ia akan duduk di batu besar di dekat jurang itu, menyalakan lilin kecil, dan membiarkan kabut turun perlahan menyelimuti. Kadang ia membawa bunga melati, meletakkannya di tanah, lalu diam. Ia tidak berdoa panjang, hanya duduk, menunggu sesuatu yang tak kasat mata, tapi selalu datang. Dan memang, setiap tahun sesuatu terjadi. Bisa suara lembut di telinganya, atau selembar daun yang jatuh di pangkuannya, atau sekadar aroma melati yang tiba-tiba muncul di udara dingin. Semua itu cukup bagi Rendra untuk tahu, Melati belum pergi sepenuhnya. "Kau bahagia?" ia bertanya pelan suatu malam. Angin berembus, membawa jawaban samar. "Aku tenang. Gunung ini lembut padaku." Di kaki gunung, legenda Melati menjadi semacam mitos kecil. Ada yang menjadikannya bahan cerita di kanal podcast horor dengan musik sunyi dan suara serak pencerita yang meniru gaya radio tahun 80-an. "Konon, arwah Melati tidak gentayangan," ujar narator dalam salah satu episode yang viral. "Dia tidak menakut-nakuti siapapun. Ia hanya menuntun mereka yang hilang agar pulang." Beberapa pendaki bahkan mengaku melihatnya tersenyum, duduk di batu besar, menatap langit, seolah masih menunggu seseorang. Komentar-komentar di kolom siaran itu dipenuhi campuran rasa takut dan haru. Ada yang menulis, "Kalau benar Melati masih di sana, semoga dia tenang." Ada pula yang berkata, "Mungkin itu cinta yang terlalu dalam sampai tak bisa mati." Dan di antara ratusan pendengar itu, Rendra diam-diam ikut mendengarkan. Di ruang tamu yang remang, suaranya sendiri terpantul di layar ponsel yang menyalakan podcast itu. Ia mendengarnya sambil memegang syal merah muda. Senyum tipis terbit di wajahnya.
seolah Melati sedang bicara lagi lewat suara orang lain. Namun legenda juga punya sisi lain, yaitu spekulasi. Ada yang percaya Melati tidak benar-benar hilang, bahwa ia menemukan gua di lembah dan memilih tinggal di sana, meninggalkan dunia. Ada pula yang menyebut gunung itu memiliki celah waktu, tempat di mana yang hidup dan mati bisa saling bersentuhan tanpa menyadarinya. Setiap teori terdengar mustahil, namun setiap kata yang diucapkan membuat Melati terasa semakin hidup. Sampai-sampai, suatu kali sekelompok pendaki muda mendaki hanya untuk mencari Melati. Mereka menaruh bunga di titik hilangnya, lalu berfoto dengan latar kabut. Di salah satu foto itu, yang kemudian viral, tampak bayangan samar perempuan di belakang mereka. Tidak jelas, tapi senyumnya lembut. Bagi Rendra, semua cerita itu hanyalah gema dari sesuatu yang lebih sunyi. Bukan kisah hantu, melainkan cinta yang menolak dilupakan. Ia tahu Melati tidak akan kembali dengan tubuh. Tapi mungkin ia memang tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, ia bermimpi. Ia melihat Melati berdiri di antara pepohonan gunung, tersenyum sambil menunjuk ke arah matahari terbit. Waktu di sini tak berjalan seperti di dunia bawah, katanya. Setiap embun yang jatuh adalah salamku. Rendra terbangun dengan mata yang hangat oleh air mata. Ia menatap jendela kamarnya yang menghadap ke timur. Langit masih gelap, tapi warna oranye mulai muncul perlahan. Pukul 6 pagi. Warna langit yang dulu Melati sukai. Ia tersenyum. "20 tahun telah berlalu sejak kabut itu menelan nama Melati dari dunia. Waktu berjalan tanpa suara, meninggalkan jejak di rambut Rendra yang memutih, di kulitnya yang menua, namun tidak di hatinya. Ia masih menunggu, bukan dalam penantian yang getir, melainkan dalam kedamaian seorang yang sudah berdamai dengan kehilangan. Gunung itu tak banyak berubah. Pohon-pohon pinus masih berdiri seperti penjaga tua, dan kabut masih turun setiap sore dengan cara yang sama. Lembut, pelan, seolah tidak ingin mengganggu siapapun. Hanya jalur setapak yang kini lebih sepi, karena tak banyak pendaki yang datang setelah beberapa longsor kecil beberapa tahun lalu. Di pundak Rendra tergantung ransel yang sudah usang. Langkahnya pelan, tapi mantap. Setiap langkah seperti mengulang jejak masa lalu. Bebatuan yang sama, akar-akar yang sama, bahkan suara gemerisik daun yang terasa akrab. Ia tahu arah tanpa perlu peta. Kaki dan ingatannya telah menghafal jalan ini. Di ranselnya hanya ada 2 hal penting. Seikat bunga melati segar, dan shell merah muda yang telah pudar warnanya. Shell itu kini lebih lembut dari dulu, seperti menyerap setiap musim yang telah berlalu. Sore menua di langit gunung ketika Rendra tiba di tempat itu. Sebuah batu besar di tepi jurang kecil di mana shell melati dulu ia temukan. Kabut mulai turun perlahan, membentuk tirai tipis yang menggantung di antara pohon-pohon. Udara beraroma tanah basah dan bunga liar. Ia duduk di batu itu, membuka jaketnya, dan meletakkan bunga di tanah. Tangan tuanya bergetar sedikit saat membelai syal merah muda itu. Lalu ia melilitkannya di pergelangan tangan. Ia berkata pelan sambil menatap lembah di bawah. "Seperti biasa, aku datang lagi, Mel." Angin menjawab dengan lembut, menyapu rambutnya yang telah memutih. Daun-daun bergeser, dan di antara kabut, Rendra hampir merasa mendengar langkah seseorang yang mendekat. Tapi ia tidak menoleh. Ia tahu. Ia hanya tersenyum.
Aku di sini, suara itu berkata, lembut seperti dulu. Terima kasih sudah datang lagi. Rendra menunduk sedikit, matanya basah, katanya dengan suara pelan. Gunung ini selalu menenangkan, Mel. Dulu aku datang untuk mencari. Sekarang, aku datang hanya untuk menemanimu. Di sekeliling mereka, kabut menebal. Namun bukan kabut yang dingin dan menyesatkan seperti dulu, kini terasa hangat. Seolah gunung menyelimuti mereka berdua dalam keheningan yang lembut. Siluet Melati muncul samar di tepi kabut. Ia tampak muda seperti 20 tahun lalu. Rambutnya terurai, matanya jernih, dan senyumnya masih sama. Rendra memandangnya tanpa terkejut. Ia tidak bergerak, hanya tersenyum balik. Kau tidak menua, katanya pelan. Kau pun tidak, jawab Melati sambil duduk di sampingnya. Ia menatap lembah yang berkabut lalu berkata, dunia di bawahmu ramai sekali. Orang-orang bercerita tentang aku, tapi mereka tidak tahu aku tidak hilang. Aku hanya pulang ke rumah yang lebih luas. Rendra mengangguk. Aku tahu, aku bisa merasakannya setiap kali aku ke sini. Ia menghela napas panjang. Mel, aku dulu sempat bersalah. Aku sempat jauh darimu bahkan sebelum gunung ini memisahkan kita. Tapi setiap kali aku datang ke sini, rasa itu perlahan larut, seperti kabut yang akhirnya kembali jadi air. Melati menatapnya, senyumnya lembut. Cinta itu tidak diukur dari siapa yang tinggal lebih lama, Ren, tapi dari siapa yang berani melepaskan tanpa kebencian. Rendra menatap matanya lama, lalu tertawa kecil. Kau masih saja bijak. Dan Melati menjawab sambil tertawa pelan. Kau masih saja keras kepala. Dan di antara tawa itu, kabut terasa berpendar lembut. Malam turun perlahan. Langit berubah kelabu, lalu biru gelap. Rendra menyalakan lilin kecil di atas batu. Api menari lembut, memantulkan cahaya ke wajahnya. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau suatu hari aku lelah, bolehkah aku ikut menemuimu? Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berputar di sekitar mereka, membawa wangi Melati yang kian kuat. Melati menatapnya. Matanya bening, lalu mengangguk pelan. Jika waktumu tiba, jalanmu sudah tahu kemana harus pulang. Mereka diam cukup lama. Tak ada tangis, tak ada duka. Hanya dua jiwa yang akhirnya berdamai dengan waktu. Ketika kabut semakin pekat, Melati berdiri perlahan. Ia menatap Rendra, lalu tersenyum. Senyum yang sama seperti pagi sebelum ia berangkat 20 tahun lalu. Rendra membalas senyum itu, dan untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar tenang. Syal merah muda itu terlepas perlahan dari pergelangan tangannya, melayang lembut, terbawa angin menuju lembah yang berkilau oleh cahaya lilin. Di wajah Rendra hanya tersisa kedamaian. Fajar turun perlahan di punggung gunung. Kabut masih menggantung di sela pepohonan, tapi cahaya keemasan mulai menembus lembut, menyalakan embun di ujung daun. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki dan suara tawa pelan. Sekelompok pendaki muda yang baru memulai perjalanan pagi mereka. Mereka menempuh jalur yang sepi itu dengan napas panjang, menapaki batu basah dan ranting-ranting yang licin. Salah seorang dari mereka, perempuan muda dengan kamera tergantung di lehernya, berhenti dan berkata, "Tempat ini tenang sekali ya. Kayaknya aku pernah dengar cerita tentang gunung ini, tentang Melati, pendaki yang hilang 20 tahun lalu."
"Ah, iya, legenda itu," sahut temannya. "Katanya arwahnya suka muncul bantuin orang yang nyasar. Tapi itu cuma cerita kan?" Perempuan itu tersenyum kecil. "Entahlah, tapi rasanya gunung ini memang punya jiwa." Mereka terus berjalan sampai akhirnya tiba di tepi jurang kecil yang menghadap lembah. Di sana, di atas batu besar yang dikelilingi bunga melati liar, duduk seorang lelaki tua. Kepalanya bersandar tenang ke batu dan di pangkuannya tergeletak seikat bunga melati segar. Di sampingnya, sebuah lilin kecil yang sudah padam dan syal merah muda yang setengah terlipat. Pendaki muda itu mendekat perlahan. Wajah lelaki itu damai, terlalu damai untuk seseorang yang tertidur di udara setipis itu. Ia tersenyum, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang indah di kejauhan. "Dia sudah pergi," bisik salah satu pendaki pelan, seolah takut mengganggu ketenangan yang tergambar di sana. Namun tak seorang pun merasa takut. Mereka justru terdiam lama, seakan ikut tenggelam dalam kedamaian yang terpancar dari wajah lelaki itu. Salah satu dari mereka yang mengenal legenda Melati berlutut dan berbisik, "Apakah ini Rendra?" Tak ada jawaban, hanya angin yang lembut berembus membawa wangi melati yang pekat. Kalau benar dia Rendra, berarti dia akhirnya bertemu lagi dengan Melati. Orang-orang tidak meneteskan air mata. Tidak ada rasa kehilangan, hanya rasa lega yang aneh. Seperti mendengar kabar seseorang yang akhirnya sampai di rumah setelah perjalanan panjang. Malamnya kabut turun lagi, lebih tebal dari biasanya. Para pendaki yang bermalam di lereng barat melaporkan hal yang sama. Mereka mendengar suara perempuan tertawa lembut di antara pepohonan dan suara laki-laki membalasnya, pelan, penuh kasih. Beberapa bahkan melihat dua bayangan berjalan beriringan di antara kabut, membawa ransel di punggung, bergandengan tangan, menuju arah puncak. Tak ada yang menakutkan dari pemandangan itu. Justru sebaliknya, suasananya damai, seperti sepasang kekasih yang akhirnya menyelesaikan perjalanan yang tertunda. Tahun-tahun berlalu dan legenda baru lahir. Kini para pendaki menyebut tempat itu Batu Syal. Dan setiap kali melewati titik itu, mereka akan berhenti sejenak, meletakkan bunga melati dan menatap lembah di bawah kabut. Bukan untuk berdoa, tapi untuk berterima kasih kepada melati yang konon menuntun mereka saat tersesat dan kepada Rendra yang setia datang setiap tahun meski tahu takkan ada jasad untuk dipeluk. Podcast, buku, dan forum pendaki masih sering menceritakan kisah mereka. Tapi lama-lama kisah itu tidak lagi terdengar seperti cerita hantu. Ia lebih mirip kisah cinta yang menemukan bentuknya di alam. Cinta yang tidak menuntut, tidak menakutkan, hanya ingin memastikan bahwa yang satu tidak sendirian di jalan pulang. Sore di gunung itu selalu sama. Cahaya oranye jatuh lembut di sela pohon dan suara angin seperti nyanyian jauh. Kadang, di saat kabut turun paling tebal, ada pendaki yang mengaku melihat dua sosok di kejauhan. Berjalan berdampingan, menatap ke bawah lembah, lalu berhenti sejenak di batu besar itu. Perempuan itu mengenakan jaket lapangan dan syal merah muda. Lelaki di sampingnya membawa ransel tua dengan senyum yang mengenal kedamaian. Dan sebelum kabut benar-benar menelang mereka, keduanya menoleh, melambaikan tangan pelan ke arah dunia yang ditinggalkan. Senyum mereka tenang, lembut, dan abadi. Karena tidak semua yang hilang perlu ditemukan. Beberapa hanya perlu dikenang agar cinta tetap punya bentuk, bahkan setelah waktu berhenti.